Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu, yaitu mengenai harapan para honorer yang sedang digodok oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Di sini disampaikan, peraturan pemerintah harus sesuai dengan ruh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nomenklatur honorer jangan dibatasi. Nah, tentunya ini satu hal yang berpihak kepada honorer Bapak Ibu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI berikut ini. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, tentunya kita penasaran kira-kira apa saja yang disarankan untuk peraturan pemerintah ini yang harus sesuai dengan ruh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ditegaskan bahwa nomenklatur honorer jangan dibatasi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan nasib honorer di Indonesia. Disampaikan bahwa jutaan honorer masih harus menunggu sejumlah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau UU ASN 2023. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, kita bersyukur dulu bahwa RUU ASN sudah disahkan menjadi undang-undang pada hari Selasa 3 Oktober 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah resmi diteken oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Oktober beberapa hari yang lalu. Terkait dengan hal tersebut, berbicara mengenai penataan dan harapan honorer, itu masih butuh proses pembuatan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang dimaksud. Diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara telah diteken Presiden Jokowi pada tanggal 31 Oktober 2023 dan sudah diundangkan dalam lembaran negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tergolong ringkas setidaknya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang perlu kita ketahui di sini bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terdiri dari 14 bab dan 77 pasal. Adapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari 141 pasal. Itu apabila kita bandingkan isinya, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 2023 lebih ringkas dan mudah dipahami. Lantaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 cukup ringkas, maka diperlukan banyak sekali peraturan pemerintah, aturan turunan dari Undang-Undang ASN terbaru tersebut. Sudah tentu yang ditunggu jutaan honorer non-ASN ialah peraturan pemerintah yang berkaitan langsung dengan nasib honorer dan P3K. Karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut memuat gambaran umum terkait dengan harapan honorer dan P3K. Namun pelaksananya nanti adalah peraturan pemerintah
yang segera akan terbit sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB beberapa waktu yang lalu. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mardani Alisera, mendorong pemerintah agar peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 segera diselesaikan. Tentunya ini merupakan satu komitmen dari DPR RI yang kerjasama dengan pemerintah dalam hal nasib honorer dan P3K. Mardani mengatakan, Komisi 2 DPR RI akan terus mengawal aturan turunan Undang-Undang ASN agar tetap sesuai dengan ruh dan konten yang ada. Karena itu kita dalam arti Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengawal agar peraturan pemerintahnya betul-betul sesuai dengan ruh dan konten yang ada di undang-undang dan betul-betul bisa memberi kabar gembira bagi para aparatur sipil negara dan calon aparatur sipil negara. Honorer dalam hal ini, ujar Mardani, dikutip dari situs resmi DPR RI. Lebih lanjut, Mardani Alisera mengatakan, beberapa hal yang nantinya diatur lebih jelas di aturan turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah tentang standarisasi aparatur sipil negara, kemudian migrasi pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara, seterusnya transparansi, kemudian roadmap, hingga pembagian tugas antar kementerian atau lembaga. Yang pertama tentu tentang kita ingin ada standarisasi aparatur sipil negara, karena itu ada pusat talent nasional itu disiapkan. Kemudian kita juga punya harapan agar proses migrasi dari berapa juta honorer menjadi ASN itu tertulis dengan sangat jelas. Transparan, roadmap di peraturan pemerintah ini termasuk seperti apa pembagian tugasnya antara lain berbagai kementerian dan lembaga sehingga peraturan pemerintah ini benar-benar implementatif. Jangan peraturan pemerintah ini bisa jalan di satu kementerian, tapi tidak berjalan di kementerian B. Ini sambungnya Bapak Ibu ya. Jangan sampai peraturan pemerintah ini bisa jalan di satu kementerian A, tapi tidak berjalan di kementerian B. Sambung Mardani. Tentunya maksud dari apa yang disampaikan ini diumpamakan kementerian A dan kementerian B adalah keadilan dari peraturan pemerintah yang segera akan terbit tersebut. Itulah yang dimaksud oleh Komisi 2 DPR RI dalam hal ini, Mardani Alisera. Terkait jenis pekerjaan honorer yang tidak tersedia dalam formasi P3K, anggota fraksi PKS ini menegaskan akan meminta Kementerian Pan-RB untuk bisa bijak jika ada kementerian atau lembaga yang mengajukan nomenklatur baru. Kita akan detailkan agar ada kelenturan, karena memang jenis pekerjaan itu sangat beragam. Sementara peraturan tentang kategorisasinya sangat umum dan banyak yang tidak berani untuk membuka formasi yang sebenarnya di lapangan ada, tetapi di kategori nggak ada. Nah di sini katanya kita dalam arti Komisi 2 DPR RI serahkan agar Kementerian Pan-RB bersikap bijak memberikan itu kepada kementerian atau lembaga ataupun pemerintah daerah untuk mengajukan nomenklatur baru yang itu nantinya bisa keisi, kata Mardani Alisera. Diketahui juga bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 bukan hanya mengatur soal honorer dan P3K, namun ada 5 pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 ini, yakni sebagai berikut. 1. Penguatan pengawasan sistem merit. Yang kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Yang ketiga, kesejahteraan PNS dan P3K. Yang keempat, penataan tenaga honorer. Dan yang kelima adalah digitalisasi manajemen aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya transformasi komponen manajemen aparatur sipil negara. Nah itulah seputar informasi apa yang ditegaskan oleh Komisi 2 DPR RI dalam hal ini Bapak Mardani Alisera
terkait dengan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang sudah resmi menjadi payung hukum yang melindungi honorer dan P3K serta ASN, maka satu hal penting yang perlu kita syukuri bahwa DPR RI dan pemerintah selalu kerjasama, selalu dorong-mendorong dalam hal membuat peraturan terkait dengan kesejahteraan dan keterjaminan nasib para honorer, P3K, dan nama lainnya adalah aparatur sipil negara. Yang paling penting adalah peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan pendataan dan pengangkatan honorer. Kita berdoa kiranya pekerjaan pemerintah dalam hal menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang aparatur sipil negara ini bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.